Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mari kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku, materi pembahasan kita pada pagi hari ini masih terkait dengan pernikahan dalam Islam. Kalau dalam bagian pertama, kedua, dan ketiga kemarin terkait dengan ketentuan pernikahan menurut syariat Islam, pada bagian yang keempat atau yang terakhir ini adalah membahas tentang perkawinan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. Anak-anakku, pernikahan menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan juga Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 mengenai kompilasi hukum Islam dalam buku 1 di bidang hukum pernikahan. Jadi kompilasi hukum Islam itu ada 3 buku. Buku 1 bidang hukum pernikahan, buku 2 itu tentang mawaris, dan buku 3 tentang wakaf. Adapun ketentuan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan juga kompilasi hukum Islam buku 1 bidang pernikahan itu membahas beberapa hal. Yang pertama, pengertian dan tujuan pernikahan. Pengertian pernikahan dalam pasal 2 dan 3 dari kompilasi hukum Islam bahwa pernikahan itu adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakannya yang merupakan ibadah. Adapun tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anakku, perhatikan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Yang pertama, pencatatan perkawinan. Itu terdapat pada pasal 5 sampai 10 kompilasi hukum Islam. Yang kedua, rukun dan syarat perkawinan. Itu terdapat dalam kompilasi hukum Islam pasal 14 sampai 26. Yang ketiga, larangan perkawinan terdapat dalam kompilasi hukum Islam pasal 39 sampai 44. Yang keempat, batalnya perkawinan terdapat dalam pasal 70 sampai 76. Dan yang kelima, putusnya perkawinan terdapat dalam pasal 113 sampai 148. Anak-anakku, sahnya pernikahan dalam pasal 4 dari kompilasi hukum Islam, pernikahan sah jika dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang menegaskan pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ada beberapa penjelasan
dari pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI tersebut. Yang pertama, dengan perumusan pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada pernikahan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Kemudian terkait dengan akta nikah, dalam pasal 7 ayat 1 dari kompilasi hukum Islam di bidang hukum pernikahan dijelaskan bahwa pernikahan hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah. Akta nikah itu mempunyai nama lain, yaitu buku nikah. Ada yang menyebut buku nikah, ada yang menyebut akta nikah, itu sama, yaitu surat keterangan yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah, yakni kantor urusan agama kecamatan, yang mana di dalamnya itu memuat informasi tempat berlangsungnya pernikahan yang terjadi pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam telah terjadi akad nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan berikut para saksi-saksinya. Anak-anakku, terkait dengan kawin atau nikahnya wanita yang sedang hamil, dalam pasal 53 ayat 1, 2, dan 3 dari kompilasi hukum Islam di bidang hukum pernikahan dijelaskan, pertama, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Yang kedua, perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran terlebih dahulu. Dan yang ketiga, dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya itu lahir. Baik anak-anakku, demikian pembahasan kita tentang munakahat atau pernikahan, baik yang menurut syariat Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sebelum kita akhiri, Pak Guru mengingatkan agar kita senantiasa mentaati protokol kesehatan dengan senantiasa mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, dan mengurangi aktivitas di luar rumah yang kurang bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.